Halo semuanya, kenalin aku Dea Amelia Putri dari kelas 5A. Di video kali ini, aku akan membahas tentang komunikasi kelompok. Nah, teman-teman, apa sih yang dimaksud dengan komunikasi kelompok itu? Nah, teman-teman, komunikasi kelompok itu adalah cara bagaimana seseorang berinteraksi secara langsung yang melibatkan 3 orang atau lebih. Nah, jadi komunikasi ini untuk berbagi informasi, menjaga diri, dan bagaimana sih caranya untuk memecahkan masalah. Nah, dengan adanya komunikasi kelompok ini, anggota kelompok itu dapat mengenal satu sama lain dengan lebih baik. Nah, selanjutnya, tujuan komunikasi kelompok itu untuk apa saja sih? Nah, yang pertama itu untuk menjalin hubungan sosial antar individu. Dalam konteks ini, komunikasi kelompok dapat membantu seseorang untuk bergaul dengan orang lain. Nah, merasa diikutsertakan dan memperkuat ikatan sosial. Tujuan yang kedua, menyalurkan ide, pikiran, gagasan, saran, hingga kritik. Contohnya, ketika teman-teman sedang mengerjakan tugas kelompok atau proyek kelompok, maka di situ teman-teman bisa memberikan ide untuk membuat tugas atau proyek lebih sukses dan lebih baik. Selain itu juga teman-teman bisa memberikan saran atau memberikan kritik yang membangun untuk memperbaiki hal-hal yang dirasa kurang. Lalu tujuan yang ketiga, sarana untuk belajar dan meningkatkan pengetahuan. Nah, tujuan komunikasi kelompok untuk berbagi informasi, pengalaman, dan pemahaman antar anggota kelompok. Dengan berdiskusi dan berkolaborasi, setiap individu dapat memperluas wawasan, menyelesaikan masalah secara bersama, serta meningkatkan keterampilan melalui tukar pikiran dan umpan balik. Tujuan yang keempat, membuat keputusan dan menghasilkan solusi. Nah, komunikasi kelompok ini bertujuan untuk mencapai kesepakatan bersama dalam mengambil keputusan yang melibatkan kepentingan semua anggota kelompok. Misalnya seperti tugas kelompok mata kuliah komunikasi bisnis tentang ide bisnis, kelompok harus memutuskan topik bisnis yang akan mereka bahas. Nah, melalui komunikasi kelompok, setiap anggota dapat memberikan ide maupun pendapatnya masing-masing. Nah, setelah dipertimbangkan, beberapa hal, misalnya seperti minat, sumber daya yang tersedia, dan kesesuaian dengan mata kuliah, kelompok itu akhirnya memutuskan untuk memilih ide bisnis tersebut. Selanjutnya, kunci membangun komunikasi efektif dalam kelompok. Yang pertama, membangun keterbukaan. Pastikan setiap anggota tim merasa nyaman berbagi ide, memberikan masukan, dan mengungkapkan kekhawatiran. Yang kedua, pemilihan bahasa yang tepat. Komunikasi tidak hanya tentang kata-kata saja, tetapi juga tentang bagaimana kata-kata itu disampaikan. Nah, dengan memilih bahasa yang positif dan memotivasi, dengan menghindari frasa yang dapat menimbulkan kebingungan atau konflik. Nah, jangan ragu untuk menggunakan pujian ketika anggota tim mencapai pencapaian atau memberikan kontribusi yang positif. Yang ketiga, sistem tanggung jawab yang jelas. Tentukan peran dan tugas masing-masing anggota tim secara terperinci. Nah, dengan sistem tanggung jawab yang terstruktur, setiap orang akan tahu apa yang diharapkan darinya dan dapat bekerja dengan lebih fokus. Lalu yang keempat, menjadi pendengar yang baik dan aktif. Perhatikan secara penuh saat ada orang lain yang sedang berbicara. Menjadi pendengar yang aktif sangat penting untuk mencegah kesalahpahaman dan membangun hubungan yang lebih kuat antar anggota tim. Dan yang kelima, memberikan umpan balik. Setelah mendengarkan, kamu juga perlu untuk memberikan umpan balik. Berikan juga pandangan dan opini terhadap topik yang sedang dibicarakan. Sebelum melaksanakan acara ini, marilah kita sama-sama berdoa sesuai agama dan kepercayaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertama saya ucapkan terima kasih banyak atas Bapak Ibu kepada saya mereview dan perbedaan bahasa dan pertumbuhan tahun 2023. Untuk mempersingkat waktu, saya akan bagikan portofolio dari BPP Bandung dulu. Silakan.
nanti kelihatannya dia tegurnya bukan pakai ini, tapi lebih ada kayak emosional gitu loh. Setelah melihat contoh video komunikasi kelompok dari PT Berdikari Tunggal Perkasa, kira-kira apa ya kaitannya dengan materi kali ini? Kaitan antara rapat kerja di PT Berdikari Tunggal Perkasa dengan materi komunikasi kelompok dapat dilihat dari cara orang-orang berkomunikasi dan bekerja sama dalam kelompok selama rapat tersebut. Nah, yang pertama itu ada pengambilan keputusan bersama. Komunikasi kelompok mengajarkan cara berkomunikasi secara efektif untuk memastikan semua ide didengar dan keputusan diambil dengan baik. Lalu yang kedua, dinamika dalam kelompok. Materi komunikasi kelompok ini dapat membantu memahami bagaimana peran dan kepribadian anggota kelompok mempengaruhi jalannya diskusi dan kerjasama. Yang ketiga, efektivitas penyampaian pesan. Komunikasi kelompok memberikan panduan tentang cara berkomunikasi secara efektif, seperti berbicara dengan jelas, mendengarkan, dan memberikan umpan balik. Yang keempat, kerjasama dan penyelesaian masalah. Materi komunikasi kelompok ini mengajarkan bagaimana caranya menyelesaikan masalah dan menjaga suasana kerja yang kondusif melalui komunikasi yang baik. Sekian pemaparan materi dari komunikasi kelompok. Sampai jumpa dan terima kasih.